فتح من التعليم والتعلم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين. ثم الحبيب محمد هدار بن الشيخ أبو بكر بن سالم، ثم إلى أرواح من عمر هذا المسجد وعبر الله فيه وساعد في إمارته هذا المعهد، أن الله تغشاهم برحمة وبركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه حديث صحيح رواه النسائي. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da' ma yaribuka. Ada yang baca yuribuka, dua-duanya boleh, tapi yaribuka lebih afsah. Da' ma yaribuka, tinggalkan apa yaribuka yang membuat ragu kamu. Raba yaribu raiban la raiba fihi la syakka fihi. Da' ma yaribuka, tinggalkan apa yang membuat ragu kamu. Ila ma la yaribuk, terhadap apa la yaribuka yang tidak meragukan kamu. Hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Hasan, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Hasan ini Nabi meninggal umurnya kalau tidak salah 8 tahun masih. Tapi bagaimana Nabi nasihati cucunya ini? Nabi berbicara kepada cucunya ini. Beliau Sayyidina Hasan pernah berkata begini, hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku apal dari apa yang dikatakan Nabi kepada aku. Datuknya nasihati sama cucunya yang masih kecil. Ini lihat, apa da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Aku apal waktu itu masih kecil, tapi udah apal. Nabi nasihatkan, Hasan tinggalkan ya, yang membuat ragu kamu tinggalkan, ambil pilih yang tidak meragukan kamu. Artinya ambil yang pasti halalnya, ambil yang pasti bolehnya, jangan yang ragu, ini boleh apa enggak ya, ini halal apa enggak ya, jangan. Yang halal banyak, kenapa harus melakukan yang meragukan? Sikap kehati-hatian inilah yang membuatkan selamat, saudara. Enggak, jangan urusan agama, urusan dunia itu kalau hati-hati insya Allah selamat. Tapi bukan was-was, hati-hati. Misal ini kalau saya nyalep, nutut apa enggak ya? Ya jangan nyalep dah. Tak cobalah, dor, mati kon. Ini kabel nyetrum apa enggak ya? Lah jangan dipegang. Coba sih, ya kesetrum kamu kalau memang ada aliran listriknya. Jangan spekulasi. Ini racun apa enggak ya? Coba diicipi. Ya langsung sekarat kamu. Ini ular apa tampar ya?
Coba loh, kalau memang meragukan tinggalkan. Ambil yang tidak meragukan. Begitulah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Hasan. Halal apa enggak? Belum tentu halalnya, tinggalkan. Lah kalau sudah pasti halalnya, ada kambing potongan udah dijadikan sate, halal. Halal apa enggak? Ini babi apa kambing ya? Ya goblok kan. Udah pasti tuh. Ini yang tidak jelas. Kalau tidak jelas, tinggalkan. Cari yang pas, yang pasti. Paham nih ya? Kehati-hatian itu adalah bisa membuat kamu selamat. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Famanittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdih." Siapa orang yang meninggalkan yang syubhat, yang enggak jelas, itu berarti dia membersihkan, melindungi untuk dirinya dan agamanya. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Siapa orang yang dia tadi itu melakukan yang syubhat, berani padahal belum jelas halalnya, ya jelas dia akan sebentar lagi melakukan yang haram. Maksudnya apa? Hati. Kalau orang sudah biasa sembrono, kejeblos nanti. Dia pasti akan melanggar nantinya. Sembrono kok. Karra'i yar'a haulal hima yushiku an yaqa'a fi an yartafa'a fi. Seperti seorang penggembala yang dia tadi itu menggembala ada di daerah larangan, ya bentar lagi dia akan pasti ngelanggar. Kalau sampean dekat-dekat dengan listrik tegangan tinggi, sembrono, entar lagi kesetrum. Kalau sampai dekat-dekat dengan api, entar lagi akhirnya keselomot nantinya. Kalau dekat-dekat yang syubhat, entar lagi yang haram kamu lakukan. Dianggap enteng, kejeblos nantinya. Jangan main-main pisau, nanti akhirnya luka, kan begitu. Tetep aja main-main, luka temenan. Jangan main-main api, nanti akhirnya terbakar, tetep main-main. Jangan bermain-main syubhat, nanti akhirnya melakukan yang haram, itu udah pasti. Karena itu hati-hatilah kamu. Kenapa? Haram itu bahaya. Masalahnya bisa menghantarkan ke neraka. Orang dulu itu paling takut sama haram. Kalau sekarang paling takut sama luwi. Paling takut sama melarat. Kalau orang dulu enggak. Walaupun lapar enggak apa-apa. Yang penting tidak sampai makan haram. Nih Bu, dengarkan Bu, orang-orang dulu itu kalau suaminya mau bekerja, istrinya itu menghadang di muka pintu, ada di pintu, sebelum keluar dipegang istrinya, dihadang. Mas, cari halal ya, saya masih kuat lapar, tapi saya nggak kuat kalau masuk neraka. Ono bojone wong sungi ngono. Tak ulangi lagi Bu ya, barangkali nanti bisa ditiru. Kalau orang dulu itu suami mau bekerja, istri ada di muka pintu, ngiling no, mungkin dirapikan tasnya sambil ngomong,
utlubil halal, nasbiru alal ju' wala nasbiru alan nar. Hati-hati kalau bekerja, cari yang halal mas ya. Saya masih sanggup lapar, tapi saya nggak sanggup masuk neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, si suami hati-hati bekerja. Kalau sekarang, mas, ojo mulai lek kan nggo duit. Nyopet bojone. Tuh lihat bagaimana orang dulu. Khawatir makan haram. Kehati-hatian itu adalah menghantarkan keselamatan. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah, dia tadi itu punya seorang budak. Budak itu Pak, manusia yang dimiliki oleh manusia. Itu asalnya adalah orang-orang yang dikuasai daripada peperangan. Itu ada yang laki, ada yang perempuan. Kalau yang laki itu digunakan untuk membantu bekerja. Kalau yang perempuan itu diperlakukan seperti suami istri. Tapi akadnya bukan ijab gobul, gobil tu nikahaha, tapi be' wa syira', jual beli. Ini laki-laki yang membantu Sayyidina Abu Bakar. Kalau punya budak laki-laki itu kadang-kadang juga disuruh bekerja sama orang. Nanti hasilnya dibayarkan kepada pemilik budak. Udah kamu sekarang bersihkan rumahnya itu. Nanti bayar kepada si pemilik budak tadi itu. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, budaknya tadi itu diperbolehkan untuk bekerja di luar. Udah kamu bekerja. Nanti hasilnya kamu sekian persen PN, sekian persen untuk kamu, sekian persen untuk aku, begitu. Diatur sama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Lah, itu halal hukumnya, halal itu. Ini budak Islam bagus. Orangnya taat, budaknya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Satu saat ini budak ada orang yang ngasih duit sama dia. Karena pernah dulu sebelum Islam dia berjasa kepada orang yang ngasih duit itu. Jasanya apa? Dulu itu dukun, ini budak. Dulu sebelum dia tadi jadi budak Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dia itu dukun. Takahan. Dukun itu begini loh. Sok tahu yang akan datang, sok tahu. Lain kalau karomah, ini sok tahu ini. Kamu itu bakal begini, kamu itu bakal begini, jodohnya kamu itu begini, begitu, begita. Paham ya? Lah, rupanya ya goro. Rupanya ketepaan gitu loh. Pasiennya ini berhasil. Ketika sudah masuk Islam ketemu, wah kamu hebat dulu itu. Di zaman jahiliyah dukun-dukun itu banyak. Dukun-dukun itu banyak. Apa itu kalau sekarang itu? Tenun apa itu? Peramal ya, paranormal gitu ya. Itu dukun-dukun itu banyak zaman jahiliyah. Ini termasuk. Ketika sudah masuk Islam kelihatan, kamu yang dulu ya, yang nebak-nebak itu dan ini, dikasih hadiah, kasih duit, udah. Janjinya kan ada persentase dengan Sayyidina Abu Bakar, dibelikan makanan Sayyidina Abu Bakar itu yang enak, ya dimakan sama Sayyidina Abu Bakar.
biasanya setiap hari juga begitu. Setelah dimakan ngomong ini si budak, tahu nggak dari apa ini hasilnya? Makanannya mungkin lebih enak saat itu. Iya, dari apa ini? Kok lain nggak seperti biasa? Ini begini, dulu saya itu dukun kata dia. Dulu saya itu ngeramal-ngeramal. Waktu sebelum Islam. Yang aku ramal setelah aku masuk Islam ketemu tadi, ngasih duit ini. Jadi hasil dulu itu. Hah? Ini hasil perdukunan kamu tadi. Ini hasil kamu tadi itu begitu. Pakai mantra-mantra jahiliyah mungkin ya. Lewat pertolongan jin atau lewat pertolongan yang lainnya. Iya kata budak. Ngawur kamu. Ini masuk ke perutku, sudah aku jaga dari halal dari dulu ini. Ngawur, digelogok tangannya dimasukkan. Sampai muntah. Sampai muntah semuanya. Saking takutnya haram. Lah kalau sampean, loh iya dah. Wis kadung melbu. Sebetulnya enggak wajib untuk dikeluarkan itu dari perut. Cuma Sayyidina Abu Bakar enggak kepingin perutnya diisi dengan yang haram. Tuh lihat bagaimana orang dulu luar biasa. Lah kalau sudah begitu ya terang hatinya. Makanannya halal. Sa'ad bin Abi Waqqas pernah datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ud'ullaha an yaj'alani mujabad da'wah. Ya Rasul, doakan aku jadi orang yang selalu diijabahi doaku. Ya apa ya caranya ya? Supaya donga ini diijabahi sama Allah. Paham Pak? Sampean kan kadang-kadang, lah iya saya ini sudah berdoa, wiritan macam-macam, kok pancet gitu. Saat Abi Waqqas pernah minta kepada Nabi, ya Rasulullah doakan aku ini bisa mujabud dakwah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, atib mad'amak takun mujabad dakwah. Saat yang halal makanan kamu, yang bagus makanan kamu, maka kamu menjadi mujabad dakwah, menjadi orang yang selalu diijabahi doanya. Ojo rakus, ojo ngeragas, tunyune wong dipangan. Jangan kamu tadi itu menjadi orang yang tamak. Segala cara kamu masukkan ke perut kamu, kemudian minta doanya diijabahi. Dari mana? Ngelakoni wirid itu, wirid ini, ziarah sana, ziarah sini, tapi makanannya haram. Enggak bisa diterima oleh Allah. Lagaknya sufi, wirid mak sana, wirid sini dilakoni. Ikut thariqah misal. Ikut misalnya bimbingan, ikut itu, ikut ini. Ngadakan itu, ngadakan ini, tapi makanannya haram. Nabi menceritakan ada satu orang Asy'ath Akbar, lagaknya sufi, pakaiannya pakaian sederhana. Wah, kadang-kadang rambutnya karat-karit. Lagak sufi, lagak. Enggak sufi beneran. Kemudian ya muddu yadu ila sama, setiap saat mengangkat tangannya ke langit. Ya Rabbi, ya Rabbi, wiritan, wirid terus ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Cuma wa mat'amu haram, makanannya haram, wa masyrabu haram, minumannya haram, pakaiannya haram, mulai cilik, mulai kecil orang tuanya ngasih susu haram, ngasih rizki haram. Fa anna yustajabulah. Serba haram dari mana bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi berkata kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, atib mat'amak, yang bagus makanannya,
takun mujabad dakwah, kamu akan menjadi orang yang diijabai doanya. Tuh lihat orang dulu itu, Masya Allah, mulutnya itu mandi mulutnya. Kenapa? Makanannya halal, yang diucapkan baik, dikir, gak ngerasani orang, cangkemnya api. Subhanallah, ngomong biasa gitu, mustajab. Perut kembung kayak ono gas dicampur dengan kapur, ya waras. Anak kecil sawanen kupingi kayak ono kapur, kasih injet kupingnya, ya meneng anteng. Ada anak orang baru lahir, pilih sono kapur, walhasil kapur dok, putih kok tembok wong ambean. Tapi mustajab, itu bukan karena kapurnya Pak, tapi itu karena mulutnya orang dulu itu mustajab. Lah kalau sekarang masih kon kapur, kon cemplungnya yang kapur, kadang-kadang tidak waras. Subhanallah, orang dulu itu air disembul waras, makanannya halal, yang keluar dari mulutnya semuanya baik. Masih saiki kok kipas angin nih loh, tambah kembung utengi wong. Orang dulu itu loh, subhanallah, diidoni waras, luka kering waras, saiki infeksi. Loh, atib mat amak takun mujabad dak, yang bagus makanannya, yang halal makanannya, diijabahi doa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kehati-hatian itu akan menghantarkan kepada keselamatan. Tapi kalau sudah jelas halalnya, jangan sampai menjadi was-was. Paham? Sampai kalau saya katakan ini kertas warnanya apa? Putih, enggak merah. Iya ta? Apa aku gak salah ndelok? Ya kok ndak beres. Itu namanya was-was. Kalau udah jelas, ya udah berarti halal. Jangan nanti yang halal kamu nyatakan haram. Aku wedi haram. Lah, kalau Anda meninggalkan yang halal, kenapa? Karena kamu tadi itu zuhud, bagus, nggak apa-apa. Paham dah ini? Nih gambarannya. Saya ini takut kalau makan banyak nanti akhirnya kebiasaannya makan banyak dan akhirnya banyak tidur, terganggu ibadahku. Saya makannya ndak tak banyaki. Ayo bareng. Paro edang ambek aku. Bagus. Ndak apa-apa. Ini orang zuhud. Saya itu punya duit sekarang ini 1 juta misal. Padahal keperluan saya cuma 50.000. Anggap kalau saya tadi itu untuk 3 hari 150.000. Lah buat apa duitnya selebihnya? Saya khawatir nanti cinta dunia, wes saya sedekahkan kepada family-familiku, kepada tetanggaku mungkin yang enggak punya. Bagus, tidak apa-apa. Itu hebat. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, la yablughul abdu an yakuna minal muttaqin hatta yada'a ma la ba'sa bihi hadaran lima bihi ba's. Tidaklah seorang hamba itu mencapai derajat muttaqin, orang yang bertakwa,
Sehingga dia tadi itu meninggalkan yang enggak apa-apa, khawatir kalau jadi apa-apa. Yang boleh khawatir nanti melanggar sampai yang tidak boleh. Iku khawatir beti. Ojo akan mangan. Eman, satu piring ini bisa dimakan orang dua kok. Mau saya habiskan, bisa saya menghabiskan, tapi kuwareken. Paham nih ya? Tapi kuwareken. Ayo makan, dimakan orang dua, makan bareng. Wah bagus, berkah. Ta'amul itsnain kafith salah. Begitu maksudnya. Karena itu sekali lagi, Jogon, perut Anda ini bukan tong sampah yang bisa dimasuki yang kotor-kotor, tapi perut Anda ini memproses makanan Anda untuk jadi darah yang mengalir ke tubuh Anda, untuk menjadi mani yang akan menjadi turunan Anda, untuk menjadi daging, tulang, otot yang tumbuh ada di badan Anda. Karena itu jangan sampai haram dimakan, akhirnya yang mengalir darah haram di tubuh Anda, akhirnya tumbuh daging tulang di badan Anda dari yang haram, akhirnya maninya dari haram keluar anak, berharap anaknya wali tapi asal maninya haram. Na'udzubillah min dzalik. Yang hati-hati untuk supaya hasilnya bagus. Sampean kalau kepingin panennya bagus, cari bibit yang bagus enggak? Bibit yang bagus. Kenapa? Panennya supaya bagus. Begitu juga kalau supaya badannya baik, masuk surga, makanannya harus halal. Anaknya supaya jadi anak yang soleh, makanannya harus halal. Tapi kalau bibitnya jelek, berharap bagus, itulah orang yang dungu. Tahu dungu enggak? Bongol, tahu bongol enggak? Goblok, tahu goblok enggak? Bodoh. Begitulah orang kalau berharap anak soleh, berharap dirinya masuk surga, berharap dirinya menjadi orang yang dicintai oleh Allah, tapi makanannya haram, itu namanya gobloku. Nah, karena itu kita harus berhati-hati. Awas, iki duduk got cangkeme sampean nggih. Lek got iku panggone oyo mlaku. Panggone kotorane sampean melaku, panggone peceren. Tapi kalau mulut bukan. Mulut ini adalah untuk berzikir, mulut ini untuk membaca Al-Quran, mulut ini untuk bersolawat, mulut ini untuk jalannya makanan halal masuk ke perut kita. Jalan bagus, dikasih makanan yang haram-haram, melbu kabeh. Khomer melbu, ganja melbu, sing jelas haramnya. Pil koplo masuk. Kemudian harta anak yatim masuk, duit masjid masuk, duit rakyat masuk. Lah ini orang tidak benar ini. Ini ngerusoni ini ngerusoni. Karena itu jangan dibuat mulut ini menjadi saluran makanan haram masuk ke tubuh kamu, tapi jaga baik-baik untuk menjadi saluran makanan halal yang masuk ke tubuh kamu. Sampean percaya ndak kalau orang itu diinfus itu harus dengan yang steril, penuh gizi diinfus. Tahu diinfus enggak sampean? Masukin cairan itu. Iya, tapi kalau oyo dilebokno ya beracun semuanya, bahaya, ngerusak. Begitu juga ini makanan yang Anda konsumsi lek melbu halal, insyaallah sehat rohani Anda. Tapi kalau yang masuk ini yang najis-najis, yang haram, rusak hatimu, rusak rohanimu. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan semuanya selamat.
Allah berikan rezeki yang halal. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala ampuni segala kekurangan kita, ampuni segala kesalahan kita. Bubar dari majelis ini, ayo diteliti mana ya yang tidak halal ya dari harta saya. Serano, ya Allah, saya punya utang sama si fulan belum bayar, saya pernah ngemplang, bayaran cepetan, pompong wis duit. Ya Allah, hartanya anak yatim dulu ada yang saya pakai, cepet balik cepet kembalikan. Ya Allah, duit amanat dulu pernah saya, cepet selesaikan. Pumpung durung nanti akhirnya jadi fitnah, jadi bahaya. Pumpung durung diadili sama Allah, pumpung durung nanti dituntut di hari kiamat. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan selamat semuanya, amin Allahumma amin. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله الأمان من زوال الإيمان. ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان. كم لك علينا من إحسان. إحسانك القديم يا حنان يا منان. يا رحيم يا رحمن. يا غفور يا غفار. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من وليت ولا يعز من عليت تبارك ربنا وتعالى فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآمن الروعات واغفر لوالدينا وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة
والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عدد طاش السحب والحمد للإله في البدء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة.